Saya Sukaila Zelika Azhara dengan NIM 12062300031 kelas DS0302. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara saya mengerjakan tugas 2 data wrangling. Langsung saja ke soalnya. Diketahui terdapat 4 file data. Kita disuruh untuk mencetak data frame 5 data paling awal dan 5 data paling akhir. Lalu ada berapa kecamatan dan ada berapa matrik pengukuran. Langsung ke bagaimana cara saya menjawabnya. Dengan mengimport pandas spd, membuat variabel df, dan mengimport file saya dengan pd.read_csv, memasukkan lokasi file, dan mencetaknya sehingga akan muncul data frame seperti ini. Untuk 5 data paling awal dan 5 data paling akhir, saya menggunakan df.head dan df.tail. Tidak memasukkan angka karena disuruhnya 5 data saja, jadi defaultnya itu udah 5. Langsung di print saja, akan muncul data frame 5 data paling awal jika menggunakan df.head dan 5 data paling akhir jika menggunakan df.tail. Untuk jumlah kecamatan, saya membuat variabel KEC dengan data frame yang sudah dibuat tadi, df, memasukkan kolom kecamatan, .drop_duplicates agar tidak ada data yang ganda atau lebih dari 1. Lalu untuk menghitung kecamatannya, saya menggunakan len, dan saat di print, terlihat ada 31 kecamatan, dan di sini adalah daftar-daftar kecamatan yang berbentuk data frame. Matriks pengukuran saya menggunakan len df.column. Jika di print akan muncul ada 14 kolom matriks pengukuran. Nomor 2, statistika deskriptif dari seluruh matriks pengukuran. Di sini saya membuat variabel statistika deskriptif df.describe. Lalu akan muncul dengan lengkap dari mulai jumlah, rata-rata, standar deviasi, minimal, kuartil, dan nilai maksimalnya. Tetapi jika ingin mengetahui beberapa saja atau misal rata-rata saja atau median saja, bisa menggunakan cara ini. Buat dulu variabel data dan masukkan semua kolomnya. Lalu ini menggunakan df.groupby. Ini maksudnya agar kita bisa mengetahui data-datanya, tapi indeksnya ini kecamatan, jadi dikelompokkan melalui kecamatan. Dan menggunakan .min. Jika dicetak maka akan terlihat rata-rata dari setiap kecamatannya, mulai dari jumlah pasangan usia subur di Asem Rowo dan lain sebagainya. Sama seperti rata-rata tadi, median saya menggunakan cara yang sama, tapi saya ganti dengan median. Standar deviasi pun sama, menggunakan .std. Jadi akan muncul standar deviasinya. Untuk nomor 3, kecamatan yang memiliki jumlah pasangan usia subur paling banyak dan paling sedikit. Di sini saya membuat variabel usia subur underscore kecamatan underscore max, mengelompokkannya dari kecamatan. Lalu kita ambil kolom jumlah pasangan usia subur dan menggunakan .max untuk mengetahui nilai mana yang paling besar. Tetapi jika di print, ini hanya mengetahui nilainya saja, jadi tidak tahu kecamatan mana yang mempunyai nilai paling besar. Jadi untuk mengetahui kecamatannya atau kecamatannya juga ikut terprint, saya menggunakan idx max. Ini untuk memunculkan kecamatannya jadi indeks. Lalu untuk mengeprint saya membuat hasil underscore usia subur underscore kecamatan underscore max pd.dataframe usia subur kecamatan, lalu menggunakan log untuk mengetahui lokasi dari data yang memiliki jumlah pasangan usia subur paling banyak. Jadi pas di print akan muncul ini, kecamatan yang paling banyak usia suburnya itu di Tambak Sari dengan total 25.800 sekian. Untuk usia subur minimal sama seperti yang maksimal tadi, hanya diganti bagian belakangnya ini, saya ganti min, dan muncul kecamatan dengan jumlah pasangan usia subur paling sedikit itu ada di Gayungan, jumlahnya 3.574. Nomor 4, kecamatan yang memiliki jumlah PUS istrinya kurang dari 20 tahun paling banyak dan paling sedikit. Ini sama seperti yang nomor 3 tadi saya membuatnya, tapi saya ganti variabelnya ini jadi PUS istri kurang dari 20, terus IDX-nya juga ganti jadi PUS istri kurang dari 20, menyesuaikan soal, menggunakan max karena paling banyak. Jadi jika dicetak, kecamatan dengan jumlah PUS istri kurang dari 20 terbanyak itu ada di Tambak Sari, jumlahnya ada 14, dan yang paling sedikit itu ada di beberapa kecamatan. Nah di sini saya menggunakan PUS istri kurang dari 20 min. Jika PUS istri kurang dari 20, variabelnya ini tadi min, sama dengan nilai dari PUS istri kurang dari 20 dan indeksnya ini
nanti akan masuk kecamatannya mana aja yang kurang dari 20 dan memiliki nilai yang sama. Jadi semuanya ke print, nggak cuma satu kecamatan aja, karena ini memang lebih dari satu yang paling sedikit. Jadi saat dicetak, kecamatan dengan jumlah POS istri kurang dari 20 paling sedikit ada sebanyak ini, mulai dari Asemrowo sampai Wonokromo, mereka ada 0 alias tidak ada POS istrinya yang kurang dari 20. Nomor 5, kecamatan yang memiliki jumlah POS tidak terpenuhi ber-KB paling banyak dan paling sedikit. Di sini menjadi POS tidak terpenuhi KB. Ini juga saya ganti. Menyesuaikan soal menggunakan max karena saya ingin mengetahui nilai terbanyaknya. Jadi saat dicetak muncul tambak sari dengan jumlah POS tidak terpenuhi KB terbanyak itu ada 6002 dan yang paling sedikit ada 780 di Kecamatan Asemrowo. Lanjut ke nomor 6, persentase peserta KB aktif paling banyak dan paling sedikit di grup dari kecamatan. Lalu kita panggil kolomnya persentase peserta KB aktif, dan untuk mengetahui nilai terbanyak menggunakan max. Ini untuk memunculkan nama kecamatannya nanti. Dan saat dicetak ternyata kecamatan dengan persentase peserta KB aktif terbanyak itu ada di Asemrowo, ada 79,9%. Dan yang paling sedikit itu Wonocolo, sekitar 41,4%. Lalu ke nomor 7, kecamatan yang memiliki jumlah pasangan usia subur berada di atas rata-rata. Saya buat variabel usia subur underscore di atas min GF, lalu DF jumlah pasangan usia subur jika lebih besar dari statistika deskriptifnya yang sudah saya buat tadi. .log min ini untuk spesifikasi bahwa saya mencari rata-ratanya, melihat dari rata-ratanya. Lalu jika dicetak, ini tetap memunculkan kecamatan agar nama kecamatan yang muncul, dan .drop underscore duplicates agar tidak muncul kecamatannya lebih dari satu. Maksudnya kecamatan dengan nama yang sama itu tidak muncul lebih dari satu. Dan ada dari Rungkut, Wonokromo, Sawahan, Gubeng, Sukolilo, Tambak Sari sampai Tandes. Ini merupakan kecamatan-kecamatan yang memiliki jumlah pasangan usia subur berada di atas rata-rata. Lalu yang di bawah rata-rata ini kebalikannya dari yang nomor 7, jadi hanya diganti tandanya saja. Jadi yang lebih besar ini yang bagian statistika deskriptifnya ini. Jika di print, pasangan usia subur yang berada di rata-rata tuh ada di Kecamatan Karangpilang sampai Sambikerep. Nomor 9, kecamatan yang memiliki persentase peserta KB aktif berada di atas rata-rata. Ini sama seperti nomor sebelumnya, tapi yang bagian sini diganti menjadi persentase peserta KB aktif. Bagian sini juga diganti menjadi persentase peserta KB aktif. .log min untuk langsung menuju ke nilai minnya tadi, nilai rata-ratanya tadi. Jadi diketahui kecamatan yang persentase peserta KB aktifnya ini di atas rata-rata tuh ada di Asemrowo sampai Gunung Anyar. Lalu untuk yang nomor 10 ini, kita lihat soalnya. Jika persentase pasangan usia subur umur 15 sampai 49 tahun itu sebesar 61,89%, maka kecamatan mana yang banyak menggunakan alat kontrasepsi KB untuk mencegah kehamilan? Dari soal ini saya menangkap bahwa kita diminta untuk mencari kecamatan mana yang menggunakan alat kontrasepsinya ini lebih dari 61,89%. Jadi saya membuat PUS underscore KB, memasukkan nilai persennya tadi 61,89, lalu pengguna KB, masukkan bagian kolom persentase peserta KB aktif. Jika lebih besar dari peserta KB, maka nanti dia akan muncul kecamatan ini agar kecamatannya nanti juga muncul saat data frame-nya dicetak. Jadi muncul nama-nama kecamatannya, dan .drop underscore duplicates agar tidak ada kecamatan yang muncul ganda. Jadi kecamatan pengguna KB lebih dari 61,89% itu ada di Sambikerep sampai Dukuh Pakis. Baik, sekian penjelasan saya tentang bagaimana cara saya mengerjakan tugas 2 data wrangling ini. Terima kasih.